Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang masalah ukhuwah. Masalah ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Lebih tepatnya adalah bagaimana kita bisa menjalin ukhuwah atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa di dalam menjalin hubungan persaudaraan, persahabatan dengan sesama saudara kita seakidah dan semanhaj, itu sangat dibutuhkan akhlak yang mulia. Muslim yang paling baik adalah yang paling mulia akhlaknya, dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang baik akhlaknya ini majlisnya adalah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Banyak sekali keutamaan yang kita peroleh dengan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah orang yang berakhlak mulia akan mencapai derajat orang yang salat, orang yang berpuasa, dan orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Inna rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili wa sha'imin nahar." Nabi mengatakan, sesungguhnya seseorang dapat mencapai derajat orang yang selalu mengerjakan salat malam dan berpuasa pada siang hari dengan akhlaknya yang mulia. Jadi melalui akhlak yang mulia itu seorang dapat mencapai derajat orang yang selalu mengerjakan salat malam, qa'imil lail, yang senantiasa mengerjakan salat malam,
wa sha'imin nahar, dan berpuasa pada siang harinya. Begitulah kemuliaan akhlak yang mulia ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih lagi di dalam membina muamalah dengan sesama kaum muslimin, dengan saudara kita, yang mana kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti akan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu haruslah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman itu ya harus bersaudara, harus bersaudara. Wajib hukumnya mereka saling bersaudara satu sama lainnya. Demikian pula di dalam hadis yang lain dari Abu Umamah Al-Bahili, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajatil qa'imi bil laili ad-dha'imi bil hawajir." Sesungguhnya dengan akhlak yang mulia, seseorang dapat mencapai derajat orang yang senantiasa mengerjakan salat malam dan dahaga di bawah terik matahari yang menyengat karena berpuasa pada siang harinya. Di dalam lafal yang lain pula dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muslim al-musaddid la yudrik darajat as-sawam al-qawam bi ayatillah bi husni khuluqihi wa karami dharibati. Nabi mengatakan sesungguhnya seorang muslim yang istiqomah dapat meraih derajat orang yang banyak berpuasa, shawam, al-qawam, dan yang banyak membaca ayat-ayat Allah. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Ya, perangai yang baik. Ya, dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia di dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Nah, ini merupakan ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita keutamaan akhlak yang mulia. Demikian pula akhlak yang mulia ini adalah amalan ataupun kebaikan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat nanti. Nabi mengatakan, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna Allaha la yubghid al-fahish al-badi." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi daripada akhlak yang mulia. Jadi ini adalah kebaikan yang timbangannya berat pada hari kiamat nanti. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang suka berkata keji lagi kotor. Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan lisannya, yang selalu mengumbar kata-kata yang keji dan kata-kata yang kotor. Demikian yang menunjukkan azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Dan dengan akhlak yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan menyintai seorang hamba. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyintai seorang hamba. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menyintai seorang hamba, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Jibril dan para penghuni langit agar menyintai hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menyintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku menyintai si fulan, maka cintailah dia." Dan para malaikat itu la ya'suna ma amarallah. Malaikat tidak akan mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun menyintai hamba tersebut.
Thumma yunadi fis sama'. Kemudian Jibril menyerukan di antara penghuni langit kepada penghuni langit. Fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama'. Maka penghuni langit pun menyintai hamba ini. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan penerimaan yang baik baginya di atas muka bumi. Yaitu penghuni bumi pun akan menyintai orang ini atau hamba ini. Nah, itu apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyintai seorang hamba. Sebaliknya apabila Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, dan salah satu perkara yang bisa mendatangkan kebencian Allah kepada seorang hamba itu adalah akhlaknya yang buruk. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, innallaha yubghid. Ya, Allah Subhanahu wa taala membenci ya al-fahish al-badi, setiap orang yang lisannya itu keji dan kotor. Nah, itu akan mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala telah membenci seorang hamba? Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku membenci si fulan. Maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya. Kemudian akan diserukan kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka bencilah dia. Fayubghidunahu, maka penghuni langit pun membencinya. Tsumma tudau lahul baghdha fil ard. Kemudian diletakkan baginya kebencian di atas muka bumi, yaitu penghuni bumi pun akan membencinya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, maka dari itu ikhwan fillah, seorang muslim wajib untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia di dalam pergaulan. Karena ini modal di dalam bergaul. Percayalah, ya, pergaulan tidak akan berlangsung lama, ya, tidak akan bertahan jika salah satu dari keduanya atau bahkan keduanya yang memiliki perangai yang buruk atau akhlak yang buruk. Ya, tidak akan ada orang yang mau dekat ataupun bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Ya, dan syaitan ya telah berjanji kepada ya Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyesatkan anak Adam. Dan salah satu bentuk penyesatan syaitan terhadap anak Adam adalah dengan merusak akhlaknya. Ini adalah janji iblis. Ya, ketika dia berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Ya Rabbi, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, ini merupakan janji syaitan atau janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dan bala tentaranya akan senantiasa merusak Bani Adam. Dan salah satu yang dirusak oleh syaitan ataupun iblis dan bala tentaranya adalah merusak akhlak dan perilaku mereka. Ya, menggiring mereka kepada akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang tercela. Ya, penyimpangan-penyimpangan di dalam perilaku. Hingga seorang itu ya menjadi seorang yang muflis. Ya, jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Meskipun ia rajin berpuasa, rajin mengerjakan sholat, rajin bersedekah, ya, artinya apa? Hubungan muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallahnya bagus, tapi syaitan akan merusaknya dari pintu lain, yaitu dari pintu akhlak. Syaitan akan membuat dia ya kita kata merusak dia hingga jadilah dia orang yang buruk akhlaknya. Nah, dengan keburukan akhlak ini jadilah dia orang yang ya berantakan muamalahnya kepada sama manusia. Akhirnya dia jatuh kepada ya lembah muflis ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang pailit? Maka para sahabat menjawab, orang yang pailit itu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang pailit dan orang yang muflis itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya benda, tidak punya dirham dan tidak punya barang.
Maka Nabi mengatakan innal muflis min ummati yati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut pailit dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat, namun ia telah mencela si fulan, menuduh si fulan tanpa bukti, telah menumpahkan darah si fulan dan telah memukul si fulan. Maka kebaikan-kebaikannya fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang telah ia zalimi, yang telah ia sakiti. Dan apabila kebaikannya sudah habis, padahal perkaranya belum selesai, hutang kezalimannya belum selesai, maka dosa-dosa orang yang disakitinya atau orang yang dizaliminya akan diberikan atau diserahkan kepadanya. Kemudian ia pun akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini adalah orang yang muflis. Ya, salah satu penyebab kemuflisan seseorang adalah keburukan akhlaknya. Kalau kita lihat sumber dari segala perbuatan-perbuatan zalim, ya tindak, ya, pelanggaran, ya, kesemena-menaan kepada orang lain, itu pemicunya adalah akhlak yang buruk. Ya, pemicunya adalah akhlak yang buruk. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan di sini, janganlah kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang telah bersusah payah mengumpulkan pahala dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ternyata kita tidak memperoleh, tidak mencicipi hasilnya. Ya, disebabkan hutang-hutang kezaliman yang terbeban di atas pundak kita. Dan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, ya, di dalam hadis yang lain, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a syai'. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk manusia atau seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi atau ditinggalkan oleh manusia karena menghindari kekejiannya, ittiqa'a fuhsyihi, untuk menghindari kekejian lisannya. Ya, berapa banyak kita lihat orang-orang, ya, yang dijauhi oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Ya, tidak ada orang yang mau dekat dengannya. Kenapa? Karena kekejian lisannya. Ya, suka memfitnah sana sini. Ya, suka menggibahi sana sini. Ya, suka mencela. Ya, lisannya tidak lepas dari makian, cacian. Maka tidak ada orang yang mau dekat dengannya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang wanita yang rajin berpuasa dan rajin mengerjakan sholat malam. Ya, para sahabat menceritakan kepada Nabi perihal tentang seorang wanita yang rajin berpuasa dan rajin mengerjakan sholat malam. Hanya saja sayang, ada satu kekurangannya, yaitu kekurangan pada akhlaknya. Ia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, bukan dengan tangannya, bukan dengan kakinya. Bukanlah dia melempari rumah tetangganya, tidak. Tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hiya finnar." Ia berada di dalam neraka. Kemudian diceritakan tentang seorang wanita yang salat dan puasanya biasa-biasa saja. Akan tapi dia tidak suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hiya fil jannah." Ia di dalam surga. Jadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah, ya, hamba itu memiliki akhlak yang mulia. Apalagi ikhwan fillah, kita mengetahui, ya, satu hal yang ini mendorong kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Ya, untuk berhati-hati di dalam segala tindak tanduk dan ucapan kita. Ya, seorang mukmin itu percaya bahwasanya apapun yang diucapkannya, apapun yang dilakukannya, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat dan lagi mengawasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, dia yakin, seorang mukmin yakin bahwa setiap ucapan itu pasti akan diperhitungkan. Setiap ucapan
pasti akan diperhitungkan. Bahkan satu huruf pun, tidak lewat satu huruf pun, malaikat pasti akan mencatatnya. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir dan mencatat. Jadi ini adalah kita katakan suatu hal yang perlu kita sadari. Kita mengetahui dan kita menyadari, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap perbuatan hamba. Jika baik, maka balasannya adalah baik. Jika buruk, maka balasannya adalah keburukan, yaitu adab dan siksa. Maka ketika seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan, bahwa di sana ada hari pembalasan, hari Yaumuddin, maka seorang hamba pun harus berhati-hati atas setiap ucapan dan perbuatan yang dilakukannya, bahwa itu tidaklah dibiarkan begitu saja. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak akan dilewatkan satu perkara pun yang besar maupun yang kecil, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya. Jadi hati-hatilah kita di dalam berbicara, karena tidak ada satupun pembicaraan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, akan menghisab atas setiap ucapan yang kita lontarkan. Demikian yang fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka salah satu tanda akhlak yang mulia adalah tutur kata yang baik. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik akhlaknya, maka mulailah dari bertutur kata yang baik. Banyak orang yang bertanya, bagaimana cara meraih akhlak yang mulia? Ustaz, saya ingin menjadi orang yang mulia akhlaknya. Maka jawabannya mulailah dari ucapan. Karena dari ucapan seorang bisa dinilai, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena lisan ini adalah sebagai kita katakan penerjemah dari apa yang tersembunyi dan terselip di dalam hati. Dari lisan kita dapat mengetahui bagaimana suasana hati seseorang, ikhwan fillah. Nah, dengan lisan juga kita dapat menilai akhlak seseorang. Maka mulailah dari memperbaiki lisan kita, tutur bicara kita, dan demikian. Rasulullah SAW mengatakan, memotivasi kita agar berbicara dengan bicara yang baik, agar kita tidak melontarkan kecuali kata-kata yang baik. Nabi mengatakan bahwa kata-kata yang baik ini terhitung sedekah. Kullu kalimatin thayyibatin sedekah. Setiap kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Maka jagalah lisan kita. Janganlah kita ucapkan kecuali kata-kata yang baik dan menyejukkan. Sungguh betapa nikmat kita berada di sisi seseorang yang kata-katanya itu baik dan menyejukkan, menyegarkan hati. Nah, demikian. Nah, itu adalah sedekah. Kalau kita tidak punya uang untuk bersedekah, maka salah satu cara untuk bersedekah adalah dengan berbicara dengan kata-kata yang baik, melontarkan kata-kata yang baik. Nah, jaga juga tangan kita, tindak tanduk kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Setelah kita menjaga lisan, kita menjaga tangan, yaitu anggota tubuh kita, tangan dan kaki, agar tidak menyakiti orang lain. Nabi SAW mengatakan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Muslim yang sejati adalah yang selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, kita harus menjadi sosok pribadi yang seperti ini. Selamat orang lain dari tangan dan kejahatan tangan dan lisan kita. Dan muhajir, seorang muhajir yang sejati adalah yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hijrah yang sebenarnya, yaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara pilar akhlak yang mulia di dalam pergaulan adalah lemah lembut dan kasih sayang. Lemah lembut dan kasih sayang ini bukanlah berarti lemah, bukanlah berarti lembek, tidak.
milikilah sifat lemah lembut ini di dalam pergaulan. Karena lemah lembut itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh manusia. Ya. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan. Maka bisa saja orang yang sebelumnya memusuhi kita, ya, berubah, berbalik menjadi orang yang menyintai dan menyukai kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama yang namanya baik dan yang buruk itu. Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Akan tetapi idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu atau kejahatan itu dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang santun, dengan cara yang terhormat dan elegan. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang-orang yang sebelumnya membenci kamu, memusuhi kamu, berubah menjadi waliyun hamim, menjadi orang yang dekat denganmu. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak ada yang dapat melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang dapat melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang telah diberi bagian yang besar dari kesabaran dan kebaikan. Ini adalah akhlak yang mulia, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Bukankah hakikat menyambung tali silaturahim itu adalah menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutus kita? Ya, kalau kita menyambung tali silaturahim dengan orang yang menyambung tali silaturahim itu dengan kita, itu wajar, itu normal. Kalau ada karib kerabat kita atau saudara kita, sahabat kita membina hubungan yang baik dengan kita dan kita membalasnya, itu adalah hal yang wajar. Tapi kita menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutus tali persaudaraan atau tali silaturahim dengan kita, nah itulah hakikat sebenarnya dari menyambung tali silaturahim. Ya, maka Nabi SAW mengatakan bahwa afdhalus shadaqah, seutama-utama sedekah itu adalah sedekah yang dikeluarkan kepada di rahimil kasih, ya, karib kerabat, dawil arham, ya, sanak keluarga yang kasih, yaitu yang membenci kita, dalam rangka untuk menyambung tali silaturahim, memberikan sedekah itu kepada orang yang membenci kita. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan, ini merupakan suatu keutamaan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, dan salah satu perkara yang bisa mendatangkan rasa cinta kasih di antara kaum muslimin adalah saling memberi hadiah. Ada yang bertanya, Ustaz, saya punya masalah dengan seseorang. Ini banyak ini. Kasus ini terjadi di tengah-tengah kita. Saya punya hutang kezaliman dengan seseorang. Saya sudah taubat, sadar saya bahwa saya telah menyakiti si fulan, dan saya mau taubat. Saya ingin minta maaf kepadanya. Tapi si fulan itu tidak kunjung memberi maaf kepada saya. Kayaknya hatinya sangat terluka dalam dan susah untuk memberikan kata maaf bagi saya. Apakah tanggung jawab saya sudah selesai? Jawabnya tidak, belum selesai. Sudah saya coba Ustaz, berkali-kali saya mohon maaf kepadanya, tapi dia tidak menggubrisnya. Maka tanggung jawab kita belum selesai sampai dia memberikan kata maaf untuk kita. Lalu bagaimana caranya agar hatinya terbuka untuk memberikan kata maaf bagi kita setelah kita melukai hatinya? Ya, kalau kita melukai badan seseorang, ya, mungkin dia akan memaafkannya, ya, karena luka itu bisa sembuh, kan begitu ya, kasih obat merah, ya, itu sembuh. Tapi kalau luka hati ini susah sembuhnya memang. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin agar dapat, ya, meluluhkan hatinya, memberikan maaf kepada kita. Ya, nah itu adalah hak dia. Enggak bisa kita paksa, fulan kamu harus memberi maaf kepada saya, itu wajib bagi kamu. Ya, nah tidak pula boleh kita memaksa seperti itu.
Lalu bagaimana cara untuk meluluhkan hati seseorang? Salah satunya adalah dengan memberi hadiah. Karena pada hakikatnya manusia itu suka hadiah. Ya. Manusia itu suka hadiah. Nah, kalau dia diberi hadiah, luluh hatinya. Sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya apa? Akhirnya dia terbuka hatinya untuk memberikan kata maaf untuk kita. Maka kita harus berusaha. Salah satu caranya adalah Nabi mengatakan tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya apa? Kalian akan saling menyintai satu sama lainnya. Kalau nggak percaya bahwa manusia itu suka kepada hadiah, cobalah lihat. Ya, seseorang itu kalau belanja ke pasar ataupun ke mall ataupun ke manalah kedai, ya, dia lihat barang-barang di situ. Ada barang sebenarnya dia nggak ingin untuk membelinya, ya, tapi karena dia lihat ini ada hadiahnya dia beli, ya kan? Oh, ini ada hadiahnya ini. Padahal sebenarnya dia tidak kita katakan tidak berkepentingan kepada barang itu, tapi karena ada hadiahnya dia beli. Ya, dia beli. Wah, ini agak mahal tapi ada hadiahnya. Ya, ini mutunya kurang ini, tapi ada hadiahnya. Dia pilih ini. Walaupun dia tahu yang sebelahnya itu lebih baik misalnya, lebih murah atau lebih unggul barangnya. Tapi karena di sini dia lihat ada hadiahnya, maka dia pilih yang mana? Yang ada hadiah kan? Begitu kan kita kan? Kalau kita belanja di pasar, ya, senang kita kalau pedagang itu ataupun penjual itu memberikan hadiah dari barang yang kita beli. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu suka hadiah. Maka tahabu tahadu, ibn fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi milikilah sifat lemah lembut dan kasih sayang di dalam pergaulan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyintainya dan menyukainya, dan manusia juga menyintai dan menyukai orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang di dalam pergaulan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan nabinya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Itu Nabi. Nabi kalau keras dan kasar hatinya, maka orang-orang akan lari. Itu Nabi. Bagaimana pula kita? Ya, nah demikian. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunzau min syai'in illa syanah." Jika kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, maka ia akan menghiasinya. Dan jika dicabut dari sesuatu, maka ia akan menodai dan merusaknya. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian di antara tanda-tanda akhlak yang mulia adalah kita menjaga penampilan lahir kita. Itu gak bisa dipungkiri itu. Ya, yang namanya akhlak yang mulia itu komplit lah, paket yang komplit. Kata-katanya baik, tindak tanduknya baik, penampilannya juga menyenangkan. Bagaimana itu? Berikanlah saudaramu itu senyuman dan wajah yang berseri. Ya, ini yang sederhana. Kita mau melatih diri kita menjadi orang yang berakhlak yang mulia. Kalau kita bertemu dengan saudara kita memasang wajah bengis, nggak ada senyuman, ya, maka kesan pertama saja tidak menggoda, kan begitu ya, bahkan menakutkan, menyeramkan, ya, kesan horor. Bagaimana orang mau dekat dengan kita? Bagaimana komunikasi bisa tercipta? Ya, bagaimana hubungan bisa berlanjut jika demikian? Maka tunjukkanlah wajah berseri dan berikanlah senyuman terindahmu kepada saudaramu atau sahabatmu. Demikian itu. Apa susahnya senyum? Tidak ada susahnya senyum. Ya, dan senyum itu sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu itu terhitung sedekah darimu. Nah, ini juga salah satu bentuk ya kita katakan sedekah. Kata-kata yang baik tadi, kemudian apa? Senyuman ya di hadapan saudara kita. Ini semua terhitung sedekah dan kebaikan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dan
orang itu akan bahagia melihat kita, suka dia bertemu dengan kita. Kenapa? Karena hatinya terhibur. Kenapa hatinya terhibur? Melihat senyuman kita. Wah, kalau bertemu si fulan ini saya rindu kali. Kenapa? Kangen senyumannya. Tapi kalau wah, wajah garang, bengis dan menyeramkan, ya, enggak ada. Kita katakan ketertarikan hati untuk bertemu dengan orang ini sekali lagi. Udahlah, cukup sekali lagi bertemu dengan orang seperti ini. Besok-besoknya enggak mau ketemu lagi. Kenapa? Bengis. Walaupun mungkin ya hatinya lembut. Ya, mungkin hatinya enggak seperti itu. Tapi berikanlah kesan pertama yang menyenangkan ya. Dan ya, kita katakan senyum itu banyak sekali faedah dan manfaatnya. Bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita juga. Senyum itu adalah kita katakan olahraga wajah. Kalau mau awet muda, maka murah senyum. Kan begitu ya. Nah, dan juga ada kaitannya dengan ya kita katakan jantung. Aktivitas jantung kita. Jantung akan sehat kalau orang itu murah senyum. Bukan senyum-senyum tanpa sebab ya. Senyum-senyum sendiri itu orang gila. Kok senyum sendiri? Senyum itu di hadapan saudaramu, kata Nabi SAW. Kalau senyum-senyum sendiri itu orang gila. Senyum di dalam kamar sendiri gitu. Ngapain senyum di situ? Gak ada manfaatnya. Nah, senyum itu di hadapan saudaramu itu sedekah, kata Nabi SAW. Nah, maka dari itu Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun sekedar bermanis muka ketika kamu menemui saudaramu. Jangan kamu anggap remeh. Artinya apa? Jangan menyepelekan amal ini. Yaitu apa? Amal bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, ya, dengan senyuman yang terhias di bibir kita ataupun di wajah kita. Jangan remehkan amal ini. Mana tahu kan kita kan sudah ada yang melihat di sini buku takbir. Kan enggak tahu ya. Ya ada yang tahu. Mana tahu kita termasuk orang yang dapat rahmat Allah melalui senyuman. Artinya apa? Masuk surga gara-gara senyum. Nah, kalau dulu orang banyak masuk surga karena sebab-sebab yang kadang-kadang dia tidak menyangka dan tidak mengira. Ada yang masuk surga gara-gara minum seekor anjing yang kehausan. Ada yang masuk surga gara-gara apa? Menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ada yang masuk surga kenapa? Karena hatinya bersih dari rasa dengki, ya, dan kejahatan, kecurangan terhadap sesama kaum muslimin. Ya, jadi sebab-sebab turunnya rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga, sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa manusia itu masuk surga dengan rahmat Allah dan masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita meremehkan amal-amal kebaikan walaupun kita pandang itu kecil. Ya, walaupun itu sekedar kita tersenyum di hadapan saudara kita. Ya, mana tahu, sekali lagi, mana tahu ya dengan amalan ini kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Enggak ada yang enggak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Demikian. Apalagi senyum kita itu sungguh sangat ikhlas. Enggak dibuat-buat. Ya, senang hati orang yang melihatnya. Kan begitu ya. Didoakannya kita. Wah, Masya Allah, sebulan hati saya terhibur sekali bertemu dengannya. Saya doakan dia masuk surga. Ya, mendoakan saudara dengan kebaikan kan gak ada ruginya. Ada ruginya? Gak ada ruginya. Bahkan kalau kita termasuk orang yang ya, tanda tanya doanya. Tahu tanda tanya doanya? Artinya ya kita termasuk orang yang mungkin kurang makbul doanya, kan begitu ya. Sudah dicoba berkali-kali kayaknya gak makbul sayangnya. Ya kan? Nah, jangan kita bakhil untuk mendoakan saudara kita. Justru dengan mendoakan saudara kita itu, kita akan didoakan oleh makhluk yang doanya tidak akan ditolak dan ditampik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat. Ya, ketika seorang hamba itu mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat akan mengatakan walaka bimislin, bagimu seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Maka janganlah kita berpikir, wah, mendingan saya doa untuk diri saya sendirilah. Ngapain doakan untuk si fulan itu? Ngapain doa? Untuk apa berdoa untuk si fulan dan si fulan? Ya, mendoakan saudaranya.
Justru dengan mendoakan saudara kita, kita akan didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Seperti yang kita minta untuk saudara kita. Ya, luar biasa ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk saling mendoakan satu sama lainnya. Ya, mukmin itu dengan mukmin yang lainnya saling mendoakan, ikhwan fillah. Bertemu saling mendoakan. Ya, saudaranya mengatakan assalamualaikum, dia jawab dengan yang lebih baik atau sama seperti doa yang diucapkan oleh saudaranya kepada dirinya. Dia menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Demikian. Ini adalah suatu kita katakan latihan ya untuk kita saling mendoakan satu sama lain. Ketika dia bersin kita apa? Kita ucapkan doa untuknya. Ya, nah demikian. Jadi muslim yang satu dengan yang lain itu saling mendoakan satu sama lainnya. Dan enggak ada ruginya, bahkan untung kita mendoakan saudara kita. Untung kita. Kenapa? Kita mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat akan mengatakan walaka bimislin. Kamu juga mudah-mudahan mendapatkan seperti apa yang kamu minta untuk saudaramu. Jika kita minta untuk saudara kita itu surga, maka demikian pula malaikat akan mengatakan, ya, mudah-mudahan kamu juga masuk surga seperti yang kamu minta untuk saudaramu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi sekali lagi, ya, jadilah kita orang yang murah senyum, ya. Karena dari situ itu adalah satu pesan pertama ketika kita bergaul untuk berinteraksi dengan orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang bermuka masam, ya. Sebab itu adalah bukti sempitnya jiwa, kerasnya hati, dan buruknya akhlak. Masam, gak enak juga bertemu dengan seorang yang mukanya masam, gitu ya. Kita pun jadi penuh dengan rasa curiga, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, gak enak. Nah demikian. Nah, ambillah Rasulullah SAW sebagai teladan kita di dalam hal ini. Nabi itu adalah teladan kita, ya, terutama di dalam akhlak-akhlak yang mulia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji akhlak beliau dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, kita contoh Nabi ini sebagai teladan kita di dalam berakhlak. Sebagaimana yang diceritakan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ia berkata, sejak aku memeluk Islam, setiap kali Rasulullah SAW berpapasan dan melihatku, beliau selalu dan senantiasa tersenyum. Aku mengadu kepada beliau bahwa aku tidak dapat duduk dengan stabil di atas kuda. Momen beliau menepuk dadaku seraya berdoa, ya Allah, teguhkanlah ia dan jadikanlah ia orang yang memberi dan mendapatkan petunjuk. Demikian ya pengakuan dari Jabir atau Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, setiap kali dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu terlihat tersenyum. Ya, Nabi selalu terlihat tersenyum kepadanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tetap menunjukkan wajah ceria, senyuman, sekalipun beliau diperlakukan kasar dan tidak semestinya. Diperlakukan kasar dan tidak semestinya. Seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dia mengatakan suatu hari aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai pakaian najran yang tebal bagian pinggirannya. Itu kain najran, tebal bagian pinggirannya. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Ya, namanya juga orang Badui dari kampung, kan begitu, kurang terdidik, ya, kasar perilakunya. Melihat beliau, ya, memakai selendang tersebut, maka ia pun menarik pakaian beliau dengan keras, hingga aku melihat pundak beliau berbirat akibat bekas tarikan itu. Orang Arab Badui itu berkata, ya Muhammad, berikan aku harta yang Allah telah berikan kepadamu. Coba bayangkan itu ya, seorang Nabi di hadapan sahabatnya lagi, bukan kalau sendirian ya mending ya kan ya, nggak jatuh air muka itu kan begitu ya. Ini di sisi sahabat beliau, yaitu Anas bin Malik. Maka coba lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang ini.
beliau menoleh kepada orang itu sembari tersenyum. Kemudian beliau memerintahkan agar orang Badui ini diberikan permintaannya, dikabulkan permintaannya. Nah, Nabi pun memberikan kepadanya kain najran tersebut, ya, kepada orang Badui ini. Coba lihat, Rasulullah SAW, ya, adalah sosok teladan kita. Bagaimana walaupun beliau diperlakukan seperti itu, beliau tetap memberikan senyuman. Jadi ini perlu juga latihan. Ini kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi refleks dia. Ya, enggak dibuat-buat. Ya, ada orang yang sudah lupa senyum dia, karena sudah tahunan terlibat dalam kekerasan di dalam perilaku. Ya, bergaul dengan orang-orang yang keras dan kasar, orang-orang yang enggak bisa senyum, maka dia pun lupa senyum. Demikian ikhwan fillah. Selalu curiga, selalu strength lah kita katakan kepada orang lain. Ya. Nah ini syaitan akan masuk dari pintu itu hingga membuat dia seolah-olah lebih dari orang lain. Ya, hingga akhirnya dia jatuh dalam kesombongan, yaitu ghamtun nas, merendahkan orang lain. Baik, nah, coba contoh Rasulullah SAW. Teladani Rasulullah SAW. Bahkan saat ajal menjelang, ya, beliau tetap memberikan senyum terindah kepada para sahabatnya. Itulah pemberian terakhir yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya, yaitu senyuman. Ya, itu yang ya kita katakan amal terakhir, persembahan terakhir yang Rasulullah berikan kepada umatnya, senyuman yang benefit. Dia tahu kisahnya, ya, bagaimana Nabi SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ditunjuk menjadi imam salat berjamaah ketika Rasulullah SAW jatuh sakit. Nah, pada hari Senin ketika kami berbaris untuk salat berjamaah, ya, beliau wafat hari Senin. Ketika kami berbaris untuk salat berjamaah, Rasulullah SAW menyingkap tirai kamar beliau dan melihat kami sholat berjamaah, ya, sambil berdiri. Ya, beliau menyingkap, ya, tirai kamar beliau dan melihat kaum muslimin sedang mengerjakan sholat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka wajah beliau terlihat seperti sehelai mushaf. Ya, beliau kemudian tersenyum. Ya, beliau kemudian tersenyum. Dan kami kaget dan merasa gembira melihat Rasulullah SAW keluar dari kamarnya, seakan-akan beliau telah pulih dari sakitnya. Maka Abu Bakar pun ingin mundur ke belakang dan ikut berbaris bersama para makmum. Ia mengira bahwa Rasulullah akan sholat bersama mereka. Rasulullah memberikan isyarat kepada dengan tangannya agar kami meneruskan sholat. Kemudian beliau masuk ke dalam kamarnya dan menurunkan tirai, dan pada hari itulah Rasulullah SAW wafat. Jadi itulah, ya, kita katakan pemberian terakhir, persembahan terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau tersenyum, ya, tersenyum melihat para sahabat, ya, mengerjakan sholat berjamaah pada Senin pagi itu. Nah, demikian. Jadi, ya, akhlak yang mulia itu ikhwan fillah, selain, ya, dari tutur kata yang baik, kemudian perilaku yang baik, ya, juga penampilan yang, ya, kita katakan baik pula. Nah, demikian, ya. Dan juga hindarilah akhlak-akhlak yang tercela. Di antaranya adalah ini, ya, banyak sekali sebenarnya akhlak-akhlak yang tercela itu, ya, tapi kita sebutkan beberapa lah di antaranya seperti misalnya suudzon. Nah, suudzon ini jauhilah itu. Ini adalah pangkal dari segala keburukan. Banyak permusuhan, kebencian, bahkan kita yang berujung kepada, ya, pertengkaran, bahkan peperangan, itu berpangkal dari suudzon, buruk sangka, ya, kepada saudaranya sendiri. Ya, bersihkanlah hati kita dari penyakit suudzon ini. Kebersihan hati seorang mukmin adalah salah satu hal yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ajaran Islam sangat menitik beratkan kepada hal ini. Hati yang bersih
akan memudahkan kita dalam menjalin hubungan. Ya, sebaliknya hati yang penuh hati yang dipenuhi dengan rasa syak wa sangka, suudzon, ini akan merusak hubungan. Dan salah satu cara untuk menjalin ukhuwah adalah dengan berbaik sangka, berhusnuzon kepada saudara kita sesama muslim. Dahulukan baik sangka. Apa kata Umar? Janganlah kamu menganggap atau membawakan satu ucapan yang dilontarkan oleh sahabatmu itu ya kepada konotasi yang buruk, sementara kamu mendapatkan ya jalan untuk menempatkannya kepada konotasi yang baik. Ini kita kadang-kadang mengedepankan suudzon. Kata-kata yang seharusnya bisa kita bawakan kepada maksud yang baik, kita bawakan kepada maksud yang buruk. Kalau demikian adanya enggak ada orang yang baik di hadapan kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi dahulukanlah, kedepankanlah husnuzon kepada saudara kita sesama muslim. Ya. Apalagi ya, orang itu adalah orang yang punya jasa kepada kita. Ya, misalnya orang tua kita, ya, atau guru kita, maka mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan husnuzon ini. Nah, sebab berbaik sangka itu akan membuka banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Baik sangka ya, husnuzon itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, dengan baik sangka kita ya kita terbuka hati kita, lapang hati kita untuk menerima segala kekurangan yang ada pada saudara kita. Sebagaimana kita juga banyak kekurangan yang harus dimaklumi. Nah, jadi ya di dalam pergaulan itu ikhwan fillah hendaknya kita berpikir dua arah. Jangan satu arah. Kalau satu arah kan maunya enak sendiri kan begitu. Enak di awak, enggak enak di orang. Kata orang Medan. Enak di kita, enggak enak di orang lain. Ya, itu kalau kita berpikir satu arah, kita harus berpikir dua arah. Jadikanlah saudara kita itu ibarat cermin bagi diri kita. Nabi mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu ibarat cermin bagi mukmin yang lainnya. Maka ketika kita melihat saudara kita, seolah-olah kita melihat diri kita. Itu cermin namanya. Coba apa yang kita lihat di cermin itu? Bayangan diri kita. Seperti itulah kita melihat saudara kita, seolah-olah kita melihat diri kita sendiri. Sebagaimana kita tidak ingin ya dikhianati, tidak ingin ya dizalimi, tidak ingin disakiti. Begitu pula lah kita jangan menyakiti ya saudara kita, jangan menzalimi saudara kita. Nah, demikian akan penting. Azza wa jalla. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mendengar atau melihat hal yang buruk tentang saudaranya, hendaklah ia menyikapinya dengan 1000 kemungkinan. Artinya, ya kalau kita mendengar saudara kita berbuat berita lah, kadang-kadang datang berita yang enggak enak tentang saudara kita kan gitu. Maka kita harus menyikapinya dengan 1000 kemungkinan. Mungkin dia enggak tahu, mungkin dia begini, mungkin dia punya alasan dan lain sebagainya. Ya, sampai 70 alasan untuk memaafkannya dan untuk membawakannya kepada konotasi ataupun pengertian yang baik, maksud yang baik. Namun jika berita tersebut adalah berita yang kurang sedap, hendaklah ia mengartikannya dengan kebaikan. Ya, dia mengartikannya dengan kebaikan yang konfident rahimani wa rahimakumullah. Ya, baik. Demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah Al-Ifki yang berkaitan dengan husnuzon. Bagaimana kita mengedepankan husnuzon? Misalnya jika ada berita yang kurang sedap tentang saudara kita, maka kita harus mengartikannya dengan kebaikan. Nah, ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kisah Ifki, hadisul Ifki, yaitu fitnah yang ditujukan kepada Aisyah dari orang-orang munafikin, yang mana Aisyah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang mencoreng kehormatannya, bahkan kehormatan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehormatan sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena ia adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita yang kurang sedap tentang keluarganya, maka beliau menyikapinya dengan mengatakan, coba lihat, beliau mengatakan, "Wallahi ma 'alimtu ala ahli illa khairan."
Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Nah, kalau kita mengikuti semua berita yang sampai kepada kita, ini rumah tangga bisa hancur. Datang orang ketiga kan begitu memanas-manasi, memprovokasi, ya istrimu, anakmu begini, wah. Nah, lalu kita menyikapinya dengan apa? Dengan suudzon. Kita mengikuti persangkaan tersebut. Ya, kita mengikuti berita tersebut. Nah, ini bisa hancur. Coba lihat Nabi SAW ketika datang berita yang kurang sedap ya tentang keluarga beliau, maka beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Nah, oleh karena itu, wahai kaum muslimin, para ikhwah fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hindarilah banyak berprasangka buruk. Ya, jauhilah sikap suka berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman agar membersihkan hati mereka dari buruk sangka yang membawa dosa. Buruk sangka itu bisa membawa dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu kebanyakan berprasangka, berburuk sangka. Karena banyak dari buruk sangka itu adalah dosa, membawa kepada dosa. Nah, berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berburuk sangka, yakni tuduhan yang tidak pada tempatnya terhadap keluarga, karib kerabat ataupun orang lain. Sebagaimana kebanyakan dari prasangka buruk ini adalah perbuatan dosa. Rasulullah SAW juga telah mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hindarilah oleh kamu banyak berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. Nah, demikian ya. Jadi itulah wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya agar kita menjauhi prasangka buruk dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Nah, apabila kita bersungguh-sungguh melaksanakan wasiat Nabi ini, ya meneladani Nabi di dalam hal ini, niscaya kebaikan akan kita dapatkan. Dan juga tali persaudaraan akan semakin kukuh dan kehidupan yang damai akan tercipta. Nah, demikian. Kemudian sifat buruk lainnya yang harus kita hindari di dalam pergaulan adalah tajassus dan tahassus. Apa? Tajassus dan tahassus. Apa maksudnya ini tajassus? Jasus tahu jasus? Jasus itu mata-mata. Tajassus dan tahassus yaitu menyelidiki aib saudaranya dan mencuri dengar pembicaraan mereka. Termasuk di sini adalah mengikuti seseorang tanpa diketahuinya. Untuk saya ikutilah si fulan ini, apa kerjanya? Diikuti, dia apa namanya? Dia ikuti perkembangan si fulan ini untuk mencari-cari kesalahannya. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada orang yang selamat dari keburukan, tidak ada orang yang selamat dari kesalahan. Bukankah Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun? Setiap orang pasti punya salah. Ya, kita sendiri kalau diikuti oleh orang lain, banyak kesalahan-kesalahan yang akan diungkapkan tentang diri kita. Maka hindarilah perbuatan tajassus dan tahassus, yaitu suka menyelidiki aib saudaranya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang, dan janganlah kamu mengunjing satu sama lainnya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan Nabi SAW juga mengatakan la tajassasu wa la tahassasu. Janganlah kalian menyelidiki kesalahan orang lain, menyelidiki aib orang lain, dan jangan juga mencuri dengar, mengupik pembicaraan orang lain. Tahassus, mengupik pembicaraan orang lain, menyadap pembicaraan orang lain, membuka kita katakan rahasianya, mencari mengorek-ngorek rahasia si fulan. Nah, demikian ini adalah perbuatan yang tercela. Walaupun kita menemukan aib saudara kita itu,
Ya, ketahuilah bahwa aib kita itu lebih besar lagi. Salah kita itu lebih besar lagi. Kalau ada seseorang misalnya dia mengatakan aku akan ikuti si fulan, ya, pasti dia ada salahnya ini. Ini saya curiga dengan si fulan. Diikutinya si fulan. Ketemu. Artinya apa? Betul si fulan itu melakukan satu kesalahan. Berbuat dosa lah misalnya. Nah, ketahuilah bahwa kesalahan kita terhadapnya itu lebih besar lagi. Taruhlah misalnya dia berbuat dosa maksiat yang hubungannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkannya. Ya, jika Allah menghendaki. Artinya apa? Kesalahan itu ya, kesalahan yang kita temukan pada saudara kita itu mungkin kesalahan yang sifatnya hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapati dia ketahuan kan begitu berbuat dosa. Setelah kita kita tajassusi, setelah kita mata-matai, ketahuilah bahwa kesalahan kita itu lebih besar lagi kepadanya, karena ini kaitannya dengan muamalah bainan nas, kesalahan kepada orang lain. Nah demikian, jadi tidak boleh ya kita menguntit orang lain untuk mencari-cari kesalahannya. Maka para salaf dahulu kalau ada orang yang menguntit mengikuti mereka, maka mereka akan bertanya kepada orang yang menguntit ini, ada keperluan apa? Kalau ada, mari kita selesaikan. Kalau tidak, maka jangan mengekor orang. Karena itu adalah fitnah bagi yang diikuti dan kehinaan bagi yang mengikuti. Ya, nah demikian sebagian orang yang suka dia diikuti kan begitu ya. Nah ini sebenarnya enggak bagus. Dan suka mengikuti orang lain, membuntuti orang lain, nah, ini juga tidak terpuji. Demikian. Al-Auza'i mengatakan, tajassus itu maknanya adalah mencari-cari sesuatu. Dan tahassus itu maknanya adalah mencuri dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukainya, yaitu menguping atau mendengarkan dari balik pintu mereka. Nah demikian. Ya, itulah pengertian dari tajassus dan tahassus. Nah, jadi dihindari. Dan ini sangat jelek dan ya, bisa merusak hubungan persaudaraan dan persahabatan dan antara dua orang yang bersaudara dan bersahabat. Ya, datang ke rumahnya kemudian menyelidiki ya, tentang apa yang ada di dalam rumahnya. Nah ini adalah satu kita katakan kejelekan ya yang harus dihindari. Ini adalah sifat yang rendah dan sifat yang hina ya khonifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ya disebutkan bahwa dalam satu kisah ya, Bustam bin Muslim mengatakan, jika ada orang yang berjalan membuntuti Muhammad bin Sirin, maka ia akan bertanya kepada orang itu, apakah engkau ada keperluan denganku? Apabila ada keperluannya, maka beliau akan melayaninya. Dan jika orang itu masih membuntutinya, ia kembali bertanya, apakah engkau ada keperluan denganku? Ya, Asim mengatakan, Muhammad bin Sirin tidak pernah membiarkan seseorang berjalan membuntutinya. Nah, ini merupakan satu ya kita katakan ketawaduan ya seorang alim ya, seorang ulama salaf Muhammad bin Sirin. Beliau tidak suka dibuntuti. Seolah-olah yang membuntuti itu adalah ya kita katakan kita katakan orang yang hina lah ya, kita katakan membuntuti orang. Nah, demikian. Baik. Dan juga itu akan bisa membuka pintu fitnah. Ya, membuka pintu fitnah. Ya, jadi fitnah bagi yang dibuntuti. Ya, nah demikian. Kemudian sifat buruk lainnya yang harus kita jauhi di dalam pergaulan adalah ghibah. Ghibah. Nah, ini telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang pengertian apa itu ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, sesuatu yang tidak disukainya. Itulah ghibah. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan tentang bahaya ghibah ini, jelek dan tercelanya ghibah. Ya, supaya kita menjauhinya dan membenci perbuatan ini. Nabi mengatakan ar-riba isnani wa sab'una baban. Adnaha mithlu ityanir rajuli ummahu
Wa inna min arba riba istitolatur rajuli fi ardi akhihi. Riba itu memiliki 72 pintu. Dan tingkatan riba yang paling rendah adalah seperti seorang yang menggauli ibunya. Dan riba yang paling keji adalah menjelek-jelekkan kehormatan saudaranya. Ya, istitolatur rajuli fi ardi akhihi. Ya, suka menjelek-jelekkan kehormatan saudaranya. Nah, ini adalah kita katakan riba yang paling keji, yang paling keji, ya, yang paling jelek. Arba riba yang paling jelek. Nah, demikian. Dan juga Nabi SAW ketika berjalan ataupun kita katakan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, beliau diperlihatkan ya tentang azab yang akan ditimpakan kepada para pelaku riba ini. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yahmusuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Nabi mengatakan, ketika aku dinaikkan ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan justru untuk mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah orang-orang ini?" Maka malaikat Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu menggunjing manusia dan merusak kehormatan mereka dengan mencemarkan nama baik mereka. Demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, selain itu, ya, riba, namimah ini adalah salah satu penyebab ya datangnya azab kubur, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, ya ketika beliau melewati ya, dua kubur yang sedang disiksa penghuninya. Salah satunya adalah dia berjalan bersama kemari menyebarkan namimah. Demikian. Baik. Nah, dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ketika kami tengah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba kami mencium bau busuk. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Atadruna ma hadhihi rih?" Tahukah kamu? Tahukah kalian bau apa ini? Ya, para sahabat berjalan bersama Nabi, tiba-tiba mencium bau yang sangat busuk. Maka Nabi SAW bertanya, "Atadruna ma hadhihi rih?" Tahukah kalian bau apa ini? Maka Nabi mengatakan, ya, para sahabat mengerti. Ya, apabila Nabi bertanya untuk menjelaskan sesuatu, maka mereka biasanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, mereka menunggu apa jawaban Nabi sendiri. Ya, biasanya itu mengandung satu ilmu. Ya, nah demikian. Hingga ketika mereka tanya, "Tahukah kalian hari apa ini?" Ya, di mana ini? Mereka tahu hari itu adalah hari Nahar. Ya, dan kita katakan di Masy'aril Haram. Ya, tapi mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, kenapa? Karena mereka menunggu. Ya, barangkali ada satu ilmu baru yang mereka tidak ketahui berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Ya, nah demikian. Jadi mereka berdiam. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, "Hadihi rihul ladina yaghtabuna al-mu'minin." Beliau mengatakan, ini adalah bau orang yang mengunjing sesama kaum mukminin. Ini adalah bau dosa orang yang suka menggibahi kaum mukminin. Demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimah. Jadi itulah dia, keburukan dan ancaman atas pelaku ghibah. Ya, dan maka dari itu Ibnu Fiddin, tinggalkanlah ini di dalam pergaulan kita, ya, di dalam muamalah kita kepada sama manusia, Ibnu Fiddin. Baik. Nah, kita juga berhati-hati. Yang namanya ghibah itu bukan hanya mengenai pelakunya saja,
Orang yang mendengarkannya dan tidak melarangnya atau tidak menjauhkan diri dari majelis ghibah itu juga akan terkena imbasnya. Orang yang menggunjing dan yang mendengarkannya sama-sama berdosa. Ini hati-hati ya para ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang diancam oleh syariat itu bukan hanya yang menggunjing, namun termasuk juga orang yang mendengarkannya. Apalagi dia suka mendengarkannya, maka dipancing-pancing. Nah demikian. Nah hal itu dapat kita pahami dari beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Al-Aslami yang datang kepada Nabi SAW untuk bertaubat dari perbuatan zina yang telah ia lakukan, kemudian hingga kemudian ia dirajam. Kemudian Rasulullah SAW mendengar dua orang Ansar sedang berbisik. Ia mengatakan kepada kawannya, lihatlah orang ini, Allah telah menutup aibnya, namun ia membiarkan dirinya dirajam seperti dirajamnya seekor anjing. Maka orang yang berkata seperti itu ya hanyalah satu, sedang yang lain hanyalah mendengarkan. Ya, jadi ketika dua orang Ansar ini berbisik, yang satu berbicara, yang satu mendengar. Bukankah demikian? Enggak mungkin dua-duanya bicara seperti itu. Ya, nah demikian. Namun apa hasilnya? Rasulullah SAW berkata, makanlah oleh kalian berdua bangkai ini. Ya, kemudian beliau berkata kepada mereka berdua, apakah apa yang kalian peroleh dari mengusik, merusak kehormatan orang ini? Ya. Apa yang kalian lakukan itu, kata Nabi, lebih berat daripada memakan bangkai ini. Ya, demikian. Sambil Nabi menunjuk sebuah bangkai di situ. Jadi Nabi SAW ya menunjukkan atau menunjukkan kecaman beliau, ya, larangan beliau, kemarahan beliau kepada dua orang ini. Sementara yang satu menggunjing, yang satu mendengarkan. Nah demikian. Jadi yang mendengarkan juga akan terkena imbasnya. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, apabila kita mendengar saudara kita digibahi, ya, yang harus kita lakukan adalah kita membela kehormatan saudara kita itu. Ya, sebagaimana yang ya kita, jika kita mampu, hendaknya kita berusaha untuk membela dan melindungi kehormatan saudara kita tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, man radda an ardi akhi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, maka baginya tabir penghalang dari api neraka. Baginya tabir penghalang dari api neraka. Ya, jadi kita harus membela dan melindungi kehormatan saudara kita itu. Atau kalau kita tidak mampu, maka kita meninggalkan majelis ghibah. Ya, kita meninggalkan atau menghentikan pembicaraan itu hingga pembicaraan dialihkan kepada perkara-perkara yang lain. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita asyik mendengarkannya, bahkan membumbuinya, bahkan kita katakan memberikan semangat kepada orang yang mengatakannya, maka kita termasuk sama dengannya di dalam dosa. Nah demikian. Baik. Ya, nah sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneruskannya di lain waktu, di lain kesempatan. Demikianlah ya, untuk selanjutnya kita buka untuk tanya jawab yang lebih kurang 15 menit ya.